Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah dari matkul keuangan. Di sini kami mengambil judul terkait Determinants of High-Tech Startup Business Financial Literacy. Di sini kami beranggota 5 orang, yaitu ada Fauzi Bibur Rahman, itu saya sendiri, kemudian Abi Maulana Sidik, Agi Fami Firdaus, Farhandia Iftikar, dan juga Ibu Toyopa Chandra Aditya. Baik, langsung saja kita akan membahas terkait judul yang kita ambil. Di sini ada daftar isi yang akan kita bahas satu persatu dari mulai bab 1 yaitu tentang pendahuluan, bab 2 studi literatur, bab 3 analisis, dan juga bab 4 itu kesimpulan. Baik, kita akan bahas terkait judul yang kita ambil. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang fenomena. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah menyaksikan perubahan dramatis dalam cara kita mengelola uang dan keuangan pribadi. Pasar keuangan global semakin kompleks dengan adanya produk dan instrumen keuangan yang beragam, serta perkembangan teknologi yang terus berkembang dan mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan keuangan. Literasi keuangan bisnis juga merupakan kemampuan individu ataupun kelompok dalam memahami, menganalisis, dan mengelola aspek keuangan dalam konteks bisnis. Dalam era digital dan globalisasi saat ini, literasi keuangan menjadi semakin penting, terutama di sektor bisnis startup high-tech. Faktor-faktor penentu literasi keuangan bisnis startup high-tech dapat berbeda antara negara maju dan juga negara berkembang. Setelah kita membahas terkait latar belakang fenomena, ada juga urgensi. Urgensi ini faktor penentu. Literasi keuangan memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks keuangan modern. Salah satunya dalam bisnis startup. Beberapa poin yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut adalah di sini ada 5. Yang pertama, pengambilan keputusan keuangan yang bijaksana. Yang kedua, pengelolaan risiko keuangan. Yang ketiga, pensiun yang stabil. Yang keempat, perlindungan konsumen. Dan yang kelima, kesejahteraan dan pemberdayaan keuangan. Penelitian mengenai faktor penentu literasi keuangan bisnis startup high-tech antara negara maju dan negara berkembang memiliki urgensi yang tinggi dengan membandingkan faktor-faktor penentu literasi keuangan bisnis startup high-tech. Kita dapat mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dan memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan atau kegagalan startup high-tech di masing-masing negara. Penelitian tentang faktor penentu literasi keuangan bisnis startup high-tech dalam konteks perbandingan antara negara maju dan negara berkembang penting dilakukan karena alasan-alasan berikut. Di sini ada 2. Yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang dimana bisnis startup high-tech memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan dan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Alasan yang kedua, mengurangi resiko keuangan, di mana startup high-tech beroperasi di lingkungan yang sangat dinamis dan penuh resiko. Literasi keuangan yang kuat dapat membantu pengusaha startup mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan bisnis mereka. Melalui penelitian ini akan diketahui perbedaan faktor penentu literasi keuangan antara negara maju dan juga negara berkembang, sehingga memungkinkan pengusaha startup untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi risiko keuangan mereka. Adapun tujuan penelitian dari makalah judul yang kita ambil, yang pertama, menganalisis faktor-faktor penentu literasi keuangan bisnis startup high-tech. Yang kedua, membandingkan perbedaan faktor penentu literasi keuangan antara negara maju dan juga negara berkembang. Yang ketiga, menyoroti pentingnya literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi dan implikasi kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan di negara berkembang. Definisi literasi keuangan. Literasi keuangan dapat diartikan sebagai pengetahuan keuangan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan. Itu menurut Lusari dan Mitchell pada 2007. Terus literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan atau mismanagement. Lalu selanjutnya ada komponen literasi keuangan. Yang pertama adalah pengetahuan keuangan. Memahami konsep dasar keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, tabungan, investasi, utang, dan asuransi. Terus mengetahui tentang instrumen keuangan yang umum digunakan seperti rekening bank, kartu kredit, saham, obligasi, dan reksadana. Memahami prinsip-prinsip dasar perencanaan keuangan termasuk pembuatan anggaran, manajemen risiko, dan
perencanaan pensiun. Lalu kedua ada keterampilan keuangan, kemampuan mengelola anggaran pribadi dan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan prioritas. Keterampilan perencanaan dan pengelolaan utang itu termasuk memahami suku bunga pembayaran minimum dan strategi pengurangan utang. Terus kemampuan menganalisis dan memilih produk atau instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan pribadi, keterampilan dalam melacak dan memantau transaksi keuangan, serta menggunakan teknologi keuangan seperti perbankan online dan aplikasi keuangan. Terus ketiga ini ada sikap terhadap keuangan. Nah, kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan kebiasaan menabung itu keyakinan diri dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan efektif. Terus kesadaran tentang resiko keuangan dan kesiapan menghadapinya. Terus motivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keuangan secara berkelanjutan. Yang terakhir ada perilaku keuangan, menabung secara teratur dan mengelola pendapatan dengan bijaksana, membuat anggaran dan mengikuti rencana keuangan yang telah ditetapkan, menghindari perilaku konsumtif berlebihan dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, memilih produk atau layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan keuangan pribadi. Nah, penting untuk mencatat bahwa komponen-komponen itu saling terkait dan mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, memiliki pengetahuan itu tanpa keterampilan yang diperlukan atau memiliki sikap yang tidak mendukung dapat menghambat literasi keuangan yang efektif. Nah, oleh karena itu, pendidikan dan program literasi keuangan harus mencakup pengembangan semua komponen ini secara holistik. Pentingnya literasi keuangan. Literasi keuangan ini memiliki peran penting yang tidak terbantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hal lainnya yang berkaitan dengan pemahaman dan keterampilan yang kita butuhkan untuk mengelola keuangan pribadi dengan bijaksana. Nah, berikut ada penjelasan mengapa literasi keuangan sangatlah penting. Literasi keuangan membantu kita mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik. Nah, melalui pemahaman yang baik tentang keuangan, kita dapat belajar bagaimana mengatur pendapatan, mengelola pengeluaran, dan membuat anggaran yang efektif. Nah, dengan demikian, kita dapat membuat keputusan keuangan yang bijaksana, menghindari utang yang berlebihan, dan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan tujuan jangka panjang. Terus dalam keseluruhannya, literasi keuangan itu membawa manfaat bagi kehidupan kita. Selain membantu kita mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, literasi keuangan juga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, dengan menguranginya stres keuangan, terus meningkatkan kesejahteraan finansial, dan memberikan kontrol atas keputusan keuangan kita, nah literasi keuangan memungkinkan kita mencapai tujuan kehidupan yang lebih besar dan meraih kebebasan finansial. Terus di situ ada definisi startup. Nah, selama ini definisi startup belum pernah didefinisikan secara formal. Startup hanya identik dengan perusahaan kecil yang memiliki inovatif dan lekat dengan istilah entrepreneur. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya startup adalah sebuah institusi yang diciptakan untuk membuat produk atau layanan baru dan inovatif dalam sebuah kondisi ketidakpastian yang tinggi. Terus menurut Ries menjelaskan bahwa startup merupakan sebuah usaha yang baru didirikan dan masih pada tahap pengembangan serta penelitian. Nah, untuk mencari potensi pasar dan semua tergolong dalam bidang usaha teknologi dan informasi. Selanjutnya ada korelasi antar literasi keuangan dan bisnis startup high tech. Nah, kita menyenggol sebentar yang tadi dibahas sebelumnya tentang literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menerapkan konsep-konsep keuangan seperti penganggaran, menabung, berinvestasi, dan memahami resiko keuangan.
Nah, di sisi lain, ada juga nih bisnis startup high tech. Adalah bisnis baru yang beroperasi di sektor teknologi tinggi. Nah, seringkali membutuhkan investasi modal yang signifikan. Terus literasi keuangan dan bisnis startup high tech ini memiliki hubungan yang penting. Nah, beberapa fenomena yang berkaitan dengan hal tersebut seperti pemahaman tentang keuangan. Nah, literasi keuangan yang baik dapat membantu pendirian startup high tech dalam memahami dan mengelola keuangan perusahaan mereka itu. Nah, ini meliputi pemahaman tentang pengelolaan arus kas, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan resiko. Terus selanjutnya ada pengelolaan anggaran dan pembiayaan. Nah, literasi keuangan yang kuat membantu dalam pengelolaan terhadap anggaran ya, anggaran perusahaan dan memutuskan sumber pembiayaan yang tepat. Nah, pemahaman tentang aspek keuangan seperti ekuitas, terus utang dan instrumen keuangan lainnya dapat berkontribusi pada kesuksesan startup high tech ini. Terus yang ketiga ada investasi dan pendanaan. Literasi keuangan yang baik itu memungkinkan pendirian startup high tech untuk memahami strategi investasi yang berpotensi menguntungkan bagi perusahaan mereka. Nah, mereka juga dapat memahami cara mendapatkan pendanaan dari investor atau melalui sumber pendanaan lainnya. Nah, yang terakhir ada analisis risiko. Literasi keuangan yang solid memungkinkan pendirian startup high tech untuk mengenali dan mengelola risiko keuangan yang terkait dengan bisnis mereka. Nah, mereka dapat menggunakan pengetahuan keuangan untuk melakukan analisis risiko yang lebih baik dan mengambil keputusan yang lebih informan. Yang selanjutnya ada faktor penentu literasi keuangan. Pada poin A, yaitu faktor individu. Faktor penentu literasi keuangan dapat bervariasi tergantung pada individu dan konteksnya. Berikut adalah beberapa faktor yang secara umum dapat mempengaruhi literasi keuangan seseorang. Itu pada faktor individu memainkan peran penting dalam literasi keuangan seseorang. Beberapa faktor individu yang mempengaruhi literasi keuangan adalah satu, yaitu pendidikan dan keterampilan. Pada pendidikan dan keterampilan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi seringkali berhubungan dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Pendidikan yang baik memberikan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk memahami konsep keuangan. Yang kedua ada pengalaman keuangan. Pengalaman praktis dalam mengelola keuangan pribadi dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan seseorang. Pengalaman positif atau negatif sebelumnya, seperti menghadapi kesulitan keuangan atau merencanakan keuangan dengan sukses, dapat membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan individu. Yang ketiga ada sikap dan perilaku terhadap keuangan, yaitu sikap positif terhadap keuangan seperti kesadaran akan pentingnya mengelola keuangan dengan baik dapat meningkatkan literasi keuangan. Yang selanjutnya pada poin B yaitu faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi juga berperan dalam literasi keuangan. Beberapa faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi literasi keuangan adalah yaitu satu, konteks budaya dan nilai. Budaya dan nilai dalam masyarakat dapat mempengaruhi literasi keuangan. Norma-norma keuangan dalam budaya tertentu, seperti kecenderungan konsumsi berlebihan atau prioritas keuangan, dapat mempengaruhi secara individu memandang dan mengelola keuangan. Yang kedua ada faktor ekonomi makro. Kondisi ekonomi makro seperti tingkat pengangguran, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi literasi keuangan. Ketidakstabilan ekonomi dapat menyebabkan ketidakpastian dan kesulitan dalam mengelola keuangan pribadi. Yang ketiga ada akses ke layanan keuangan. Aksesibilitas dan ketersediaan layanan keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank mempengaruhi literasi keuangan. Ketidakmampuan untuk mengakses atau kurangnya pemahaman tentang layanan keuangan dapat menjadi hambatan dalam memperoleh literasi keuangan. Selanjutnya ada poin C, yaitu faktor kelembagaan. Faktor kelembagaan juga berperan dalam literasi keuangan. Beberapa faktor kelembagaan yang mempengaruhi literasi keuangan adalah itu pada poin 1 ada peran pemerintah dan regulasi.
Kebijakan pemerintah terkait literasi keuangan seperti pendidikan keuangan di sekolah dan kampanye literasi keuangan dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan di masyarakat. Regulasi yang melindungi konsumen dan mengatur industri keuangan juga dapat berdampak pada literasi keuangan. Yaitu pada poin 2 ada peran lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi dan pendidikan keuangan kepada nasabahnya. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan, dapat dilakukan upaya yang efektif dalam meningkatkan literasi keuangan di berbagai tingkatan, baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya ada perbedaan dan persamaan faktor penentu literasi keuangan negara maju dan berkembang. Yaitu pada perbedaan, pada poin 1, akses ke infrastruktur keuangan. Negara maju umumnya memiliki infrastruktur keuangan yang lebih matang dan tersedia secara luas. Mereka memiliki sistem perbankan yang kuat, dengan jaringan cabang yang luas, ATM yang mudah diakses, serta infrastruktur teknologi yang mendukung layanan keuangan digital seperti perbankan online dan pembayaran yang elektronik. Itu pada pendidikan keuangan formal. Pendidikan keuangan formal adalah faktor penting dalam meningkatkan literasi keuangan. Pada negara maju, cenderung memiliki kurikulum sekolah yang mencakup pendidikan keuangan, sedangkan pada negara berkembang, sering menghadapi tantangan dalam menyediakan akses ke infrastruktur keuangan yang serupa kepada seluruh penduduknya. Misalnya pada poin pendidikan keuangan formal. Pendidikan keuangan formal adalah faktor penting dalam meningkatkan literasi keuangan, yaitu pada negara maju cenderung memiliki kurikulum sekolah yang mencakup pendidikan keuangan. Mereka mungkin mengajarkan konsep-konsep keuangan dasar seperti pengelolaan anggaran, investasi, dan pengambilan keputusan keuangan kepada siswa sejak dini. Sedangkan di negara berkembang, pendidikan keuangan formal mungkin kurang diperhatikan dan kurang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Kurangnya sumber daya dan fokus pada aspek ini dalam pendidikan dapat menjadi hambatan dalam menyediakan pendidikan keuangan yang memadai. Misalnya pada tingkat inklusi keuangan. Tingkat inklusi keuangan merujuk kepada akses individu ke produk dan layanan keuangan. Pada negara maju umumnya memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi, di mana lebih banyak orang memiliki akses ke rekening bank, produk asuransi, tabungan, dan investasi. Sedangkan di negara berkembang, tingkat inklusi keuangan dapat lebih rendah karena akses yang terbatas atau kurangnya pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan. Sebenarnya pada persamaan tingkat pendidikan individu memainkan peran penting dalam literasi keuangan baik di negara maju maupun berkembang. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang konsep-konsep keuangan. Selanjutnya ada pengaruh budaya dan lingkungan. Pada persamaan pengaruh budaya dan lingkungan, faktor budaya dan lingkungan juga mempengaruhi literasi keuangan di negara maju dan berkembang. Budaya mengenai pengelolaan keuangan, pengambilan risiko, dan kebijakan tabungan dapat berbeda antara masyarakat. Di samping itu, pengaruh keluarga dan lingkungan sosial juga berperan dalam membentuk perilaku keuangan individu. Yang selanjutnya ada persamaan antara akses ke sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung seperti buku, materi pembelajaran, program pelatihan, dan literatur keuangan dapat membantu individu memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola keuangan mereka. Ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya ini penting baik di negara maju maupun berkembang. Yang selanjutnya ada penerapan faktor-faktor determinan literasi keuangan dalam konteks bisnis startup high-tech. Penerapan faktor-faktor determinan literasi keuangan dalam konteks bisnis startup high-tech melibatkan pemahaman dan pengelolaan yang baik terhadap aspek keuangan yang khusus dalam industri tersebut. Berikut adalah beberapa faktor determinan literasi keuangan yang relevan dan dapat diterapkan dalam bisnis startup high-tech. Yang pertama ada poin A, yaitu pengetahuan tentang startup finance, yaitu memahami model bisnis startup high-tech, familiaritas dengan instrumen pendanaan startup, dan memahami metrik keuangan startup. Yaitu pada poin B ada perencanaan keuangan startup, yaitu perencanaan anggaran,
mengembangkan anggaran yang realistis untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran startup, termasuk biaya pengembangan produk, biaya pemasaran, dan biaya operasional lainnya. Itu dan selanjutnya ada proyeksi keuangan, membuat proyeksi keuangan jangka pendek dan jangka panjang untuk memperkirakan pendapatan arus kas dan kebutuhan pendanaan masa depan. Selanjutnya ada pengelolaan risiko keuangan, yaitu mengidentifikasi risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh startup high-tech dan mengembangkan strategi untuk mengelola risiko tersebut. Itu pada poin C, analisis kelayakan keuangan. Itu adapun poin-poinnya yaitu analisis biaya dan manfaat, yaitu melakukan analisis biaya dan manfaat terkait pengembangan produk baru, ekspansi pasar. Itu pada poin berikutnya ada analisis profitabilitas, mengukur dan memantau profitabilitas startup, termasuk margin keuntungan, laba bersih, dan tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Itu pada poin berikutnya ada evaluasi kebutuhan pendanaan, yaitu menentukan jumlah dan sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional startup high-tech. Itu pada poin D, yaitu pengelolaan arus kas, pemantauan dan perencanaan arus kas, yaitu memantau aliran masuk dan keluar kas startup. Itu pada poin selanjutnya ada manajemen pengeluaran, yaitu mengelola pengeluaran dengan efisien. Selanjutnya pada poin pengelolaan likuiditas, yaitu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban finansial. Dan selanjutnya ada poin E, yaitu pemahaman investasi dan pengembalian modal. Adapun poin-poinnya yaitu penilaian investasi, yaitu menganalisis investasi yang direncanakan dalam pengembangan produk atau ekspansi bisnis untuk menilai potensi pengembalian modal. Yang selanjutnya ada manajemen aset dan kewajiban, yaitu mengelola aset dan kewajiban startup high-tech dengan bijak, termasuk pengelolaan piutang, persediaan, dan hutang usaha. Yaitu poin terakhir ada pengelolaan keuangan pemegang saham, yaitu mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Penerapan faktor-faktor determinan literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech menjadi penting untuk memastikan keberhasilan operasional dan pertumbuhan jangka panjang. Bab ketiga yaitu analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kajian literatur terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Studi literatur membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang variabel-variabel yang relevan, kerangka konseptual, dan temuan-temuan terkait literasi keuangan dalam konteks bisnis startup high-tech. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan ini ditujukan untuk menggali hubungan antara literasi keuangan negara maju dan berkembang, serta dapat mengetahui kinerja bisnis startup high-tech. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan apakah tingkat literasi keuangan pada kedua negara tersebut dapat berkontribusi pada kinerja bisnis yang lebih baik dalam hal profitabilitas, pertumbuhan, dan efisiensi operasional. Analisis teoritis. Hubungan antar faktor-faktor literasi keuangan dan bisnis startup high-tech. Hubungan antara faktor-faktor literasi keuangan dan bisnis startup high-tech dapat menjadi fokus penelitian yang menarik. Beberapa contoh hubungan yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, ada pendidikan dan literasi keuangan. Terdapat asumsi bahwa pendidikan yang lebih tinggi dapat berkontribusi pada peningkatan literasi keuangan. Penelitian dapat mengeksplorasi apakah pemilik atau pengelola startup high-tech dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Lalu yang kedua, ada pengalaman dalam industri dan literasi keuangan. Pengalaman dalam industri startup high-tech tertentu dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Penelitian dapat memeriksa apakah pengalaman kerja sebelumnya dalam industri yang sama atau kalian khusus dalam bidang teknologi dapat berhubungan dengan tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada karakteristik bisnis dan literasi keuangan. Karakteristik bisnis startup high-tech seperti ukuran bisnis, usia bisnis, atau jenis industri juga dapat mempengaruhi tingkat literasi keuangan. Penelitian dapat menginvestigasi apakah bisnis startup high-tech yang lebih besar, lebih matang, atau beroperasi dalam industri tertentu cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik. Lalu yang keempat,
Akses ke sumber daya keuangan dan literasi keuangan. Akses ke sumber daya keuangan seperti modal ventura, mentor keuangan, atau program pendidikan keuangan dapat berperan dalam meningkatkan literasi keuangan. Penelitian dapat mengeksplorasi apakah startup high-tech yang memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan tersebut cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, literasi keuangan dan kinerja bisnis startup high-tech. Penelitian juga dapat melihat hubungan antara literasi, keuangan, dan kinerja bisnis startup high-tech. Apakah tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi berkontribusi pada kinerja bisnis yang lebih baik dalam hal profitabilitas, pertumbuhan, dan efisiensi profesional? Melalui penelitian yang sistematis dan analisis yang tepat, dapat diidentifikasikan hubungan-hubungan ini untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Hasil penelitian tersebut dapat memberikan panduan dan rekomendasi bagi pemilik atau pengelola startup high-tech dalam meningkatkan literasi keuangan mereka dan memperbaiki kinerja bisnis mereka secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada penerapan faktor-faktor literasi keuangan dalam konteks bisnis startup high-tech. Penerapan faktor-faktor literasi keuangan dalam konteks bisnis startup high-tech melibatkan langkah-langkah konkret dalam meningkatkan pemahaman dan pengelolaan keuangan dalam industri tersebut. Berikut adalah beberapa penerapan faktor-faktor determinan literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Yang pertama ada program pendidikan keuangan, yaitu mengembangkan dan menyelenggarakan program pendidikan keuangan khusus untuk pemilik atau pengelola bisnis startup high-tech. Program ini dapat mencakup pelatihan mengenai konsep keuangan dasar, analisis keuangan, pengelolaan arus kas, serta pemahaman model bisnis dan metrik keuangan yang relevan dalam industri high-tech. Yang kedua ada kolaborasi dengan ahli keuangan, yaitu membangun kolaborasi dengan ahli keuangan seperti konsultan keuangan atau akuntan yang memiliki pengalaman dalam industri startup high-tech. Ahli keuangan dapat membantu memberikan wawasan dan saran yang berharga dengan mengelola keuangan startup, membantu dalam perencanaan keuangan, dan mengevaluasi kebutuhan pendanaan. Yang ketiga ada mentoring keuangan. Menyediakan mentor keuangan yang berpengalaman dalam industri startup high-tech kepada pemilik atau pengelola bisnis. Mentor ini dapat membantu dalam memahami aspek keuangan yang spesifik dalam industri tersebut, memberikan nasihat dan panduan dalam pengambilan keputusan keuangan, serta membantu dalam mengembangkan keterampilan pengelolaan keuangan. Lalu yang keempat, ada penggunaan perangkat lunak keuangan. Memanfaatkan perangkat lunak keuangan yang dirancang khusus untuk startup high-tech. Perangkat lunak ini dapat membantu dalam pengelolaan anggaran, proyeksi keuangan, dan pemantauan arus kas. Dengan menggunakan teknologi ini, pemilik atau pengelola bisnis dapat memperoleh informasi keuangan secara real-time dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang akurat. Lalu yang kelima ada analisis kinerja keuangan. Melakukan analisis kinerja keuangan secara teratur untuk mengevaluasi kesehatan keuangan bisnis startup high-tech. Ini melibatkan pemantauan untuk keuangan yang relevan seperti profitabilitas, arus kas, dan pertumbuhan pendapatan. Analisis ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, merencanakan langkah-langkah perbaikan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Lalu yang terakhir, yang keenam, ada keterlibatan dalam komunitas dan jaringan. Terlibat dalam komunitas startup high-tech dan jaringan profesional yang memungkinkan pertukaran pengetahuan dan pengalaman tentang literasi keuangan. Dengan berinteraksi dengan sesama pengusaha high-tech, pemilik atau pengelola bisnis dapat memperoleh wawasan baru, peluang kolaborasi, serta akses ke sumber daya dan kesempatan pendanaan yang lebih baik. Dengan menerapkan faktor-faktor determinan literasi keuangan ini, bisnis startup high-tech dapat memperkuat pemahaman dan pengelolaan keuangan mereka. Hal ini dapat membantu dalam keputusan yang lebih baik, mengurangi risiko keuangan, serta meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis dalam industri high-tech yang kompetitif. Analisis praktikal. Studi kasus yang pertama, literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech di negara maju. Deskripsi dari studi kasus,
Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan literasi keuangan yang mempengaruhi bisnis startup high-tech di negara maju. Melalui pengumpulan data primer dari pemilik atau pengelola bisnis startup high-tech di negara maju, studi ini akan mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Variabel-variabel yang akan dipelajari meliputi pendidikan, pengalaman industri, karakteristik bisnis, dan akses ke sumber daya keuangan. Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik untuk mengidentifikasikan hubungan antara faktor-faktor determinan literasi, keuangan, dan bisnis startup high-tech di negara maju. Kesimpulan dan implikasi dari studi kasus pertama. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman industri yang relevan, karakter bisnis yang kuat, dan akses yang baik ke sumber daya keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech di negara maju. Implikasinya, pemilik atau pengelola bisnis startup high-tech di negara maju perlu memperhatikan faktor-faktor ini dalam upaya meningkatkan literasi keuangan mereka. Program pendidikan keuangan yang disesuaikan, kolaborasi dengan ahli keuangan, dan memanfaatkan perangkat lunak keuangan khusus dengan menjadikan strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengoptimalkan kinerja bisnis startup high-tech di negara maju. Lalu, studi kasus yang kedua, literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech di negara berkembang. Deskripsi studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinan literasi keuangan yang mempengaruhi bisnis startup high-tech di negara berkembang. Melalui pengumpulan data primer dari pemilik atau pengelola bisnis startup high-tech di negara berkembang, studi ini akan mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat literasi keuangan yang tinggi. Variabel-variabel yang akan dipelajari meliputi pendidikan, pengalaman industri, karakteristik bisnis, dan akses ke sumber daya keuangan. Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis statistik dan mengidentifikasikan hubungan antara faktor-faktor determinan literasi keuangan dan bisnis startup high-tech di negara berkembang. Kesimpulan dan implikasi dari studi kasus yang kedua, hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman industri yang relevan, karakteristik bisnis yang kuat, dan akses yang baik ke sumber daya keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech di negara berkembang. Implikasinya, pemilik atau pengelola bisnis startup high-tech di negara berkembang atau perlu memperhatikan faktor-faktor ini dalam upaya meningkatkan literasi keuangan mereka. Program pendidikan keuangan yang disesuaikan dengan konteks negara berkembang, kolaborasi dengan ahli keuangan lokal, dan memanfaatkan perangkat lunak keuangan yang terjangkau dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengoptimalkan kinerja bisnis startup high-tech di negara berkembang. Lalu selanjutnya ada kesamaan dan perbedaan hasil analisis teoritis dan praktikal. Yang pertama dari kesamaan, ada faktor-faktor determinan literasi keuangan. Dalam analisis teoritis maupun praktikal, terdapat kesepakatan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman industri, dan akses ke sumber daya keuangan mempengaruhi literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Ini menunjukkan konsistensi dalam pengakuan terhadap faktor-faktor penting yang mempengaruhi literasi keuangan di kedua konteks. Lalu yang kedua ada pentingnya pendidikan keuangan. Dalam analisis teoritis maupun praktikal, penekanan diberikan pada pentingnya program pendidikan keuangan dalam meningkatkan literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman konsep keuangan dasar dan pengelolaan arus kas dalam konteks bisnis startup high-tech. Lalu ada perbedaan. Yang pertama konteks geografis. Perbedaan utama antara analisis teoritis dan praktikal terletak pada konteks geografis yang dibahas. Analisis teoritis membahas bisnis startup high-tech di negara maju, sementara analisis praktikal membahas bisnis startup high-tech di negara berkembang. Lalu yang kedua ada sumber data. Perbedaan dalam sumber data ini dapat mempengaruhi spesifikasinya faktor-faktor determinan literasi keuangan yang diidentifikasi
dan cara analisis yang dilakukan. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan dan implikasi yang dihasilkan dapat berbeda. Implikasi dari analisis teoritis dapat memberikan panduan umum untuk meningkatkan literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Sementara implikasi dari analisis praktikal lebih spesifik dan relevan dengan konteks geografis yang dibahas. Selanjutnya di sini ada implikasi dan rekomendasi untuk meningkatkan literasi keuangan bisnis startup high-tech. Yang pertama ada program pendidikan keuangan yang terspesialisasi. Lalu selanjutnya yang kedua kolaborasi dengan ahli keuangan. Yang ketiga memanfaatkan perangkat lunak keuangan yang dapat diakses. Yang keempat mentoring keuangan. Kelima meningkatkan keterlibatan dalam komunitas dan jaringan. Dan yang terakhir melakukan analisis kinerja keuangan secara teratur. Lalu di bagian terakhir ada kesimpulan. Literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech menjadi semakin penting karena kompleksitas keuangan yang terlibat dalam industri ini, pemahaman yang baik tentang konsep keuangan, pengelolaan arus kas, dan analisis kinerja keuangan diperlukan untuk kesuksesan pertumbuhan bisnis startup high-tech. Dilihat dari hasil analisis, faktor-faktor determinan literasi keuangan dan aplikasinya dalam konteks bisnis startup, ditemukan bahwa pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman industri yang relevan, karakteristik bisnis yang kuat, dan akses yang baik ke sumber daya keuangan memiliki hubungan positif dengan tingkat literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech. Penggunaan perangkat lunak keuangan yang terjangkau, kolaborasi dengan ahli keuangan lokal, dan keterlibatan aktif dalam komunitas dan jaringan juga berdampak positif terhadap literasi keuangan dalam bisnis startup high-tech.